warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan nama saya Muspiro. Saya guru di SMK PGRI Rangkas Bitung untuk mata pelajaran IPA Biologi. Saat ini saya sedang mengikuti kuliah PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2027. Hari ini saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya anak-anak. Siap, Bu. Sebelum kita memulai, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Gimana? Coba sebelum kita memulainya, silakan periksa sekitar kalian. Apakah masih ada sampah? Kalau ada sampah, silakan diambil. Kasihan sampah menjaga lingkungan kita tetap bersih ya. Ada? Ada. Rumah kelas ini top ya kebersihannya. Oke, absen dulu ya. Absennya kita melalui link ya. Nanti dijelaskan. Oke, bisa kan? Bisa. Ayo. Udah? Kalau udah, lanjut. Ibu pengen bertanya ke kalian. Minggu kemarin kita membahas tentang materi apa? Masih ada yang ingat? Stop, angkat tangannya. Bukan. Minggu kemarin kita membahas tentang materi pencemaran lingkungan. Oke, masih ada yang ingat? Ada berapa macam pencemaran? Ya. Pencemaran ada 4 macam, yaitu ada tanah, air, udara, sama suara. Oke, betul ya. Masih ingat berarti. Kemarin kita membahas tentang pencemaran lingkungan. Ada 4 macam. Tapi hari ini kita akan membahas tentang pencemaran air saja. Ya. Oke, sebelum kita ke materi pencemaran air 4 macam. Tapi hari ini kita akan membahas tentang pencemaran air saja. Ya. Oke, sebelum kita ke materi pencemaran air, ya, di sini ada pertanyaan, kalian bisa lihat. Ada yang tahu Sungai Ciujung? Tahu. Pasti tahu ya. Ya. Sekarang saya mau bertanya. Menurut kalian ya, air di Sungai Ciujung masih layak nggak buat dikonsumsi? Tidak. Coba satu orang alasannya ungkapkan kenapa? Menurut kalian aja. So, satu orang kenapa itu tidak layak? Karena warnanya dan baunya sudah berubah. Ya, artinya sudah tidak jernih. Iya, sudah berubah. Oke, terima kasih ya Allah yang buat saya yang tidak. Betul ya, keadaan Sungai Ciujung kalau kita lihat memang sudah berubah warnanya ya. Walaupun tidak instan tapi setidaknya sudah kayaknya tidak mungkin kalau kita konsumsi. Kalian isi dulu pretestnya pada barcode di layar, silakan. Gue kasih waktu 5 menit ya. Ada 10 pertanyaan. Isi sesuai dengan yang kalian tahu ya. Mengenai pencemaran air.
Pemirsa, ribuan ekor ikan mati dan mengapung di aliran Sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sampai saat ini belum ada upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pencemaran limbah. Seperti inilah dampak pencemaran limbah yang terjadi di aliran Sungai Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Ribuan ekor ikan mati dan mengapung di tepi sungai yang berbuih dan menghitam serta berbau busuk. Aliran Sungai Cilengsi ini berdampak langsung pada hulu Kali Bekasi. Kondisi kritis Sungai Cilengsi ini tidak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, sehingga pencemaran yang diduga berasal dari limbah industri ini semakin parah. Kentalnya itu hitamnya kental ya, kental, baunya dua macam, kadang-kadang bau menyengat, kadang-kadang bau busuk seperti tinja. Dan juga ikan pada mati semuanya, termasuk ikan sapu-sapu, ikan yang paling bandel sedunia, ya, pada mati di Sungai Cilengsi. Dan dari kemarin sore sampai hari ini. Sementara itu Bupati Bogor Iwan Setiawan mengklaim pihaknya telah menindak beberapa perusahaan yang diduga mencemari sungai. Ya makanya tindak lanjutnya Kak, kemarin untuk dari DH itu yang memang terindikasi pelanggaran atau pelanggaran lingkungan ya, kita ada beberapa yang sudah ditutup ya, ditutup perusahaannya untuk diperbaiki. Pak Didik dapat menyimpulkan ciri-ciri dari pencemaran air dengan benar. Bisa dilihat ya, jelas di PPT Ibu. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab dan mengevaluasi dampak dari pencemaran air dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat poster pencegahan agar air sungai tidak tercemar dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita. Tiga. Kelompok ini suaranya. Masalah pencemaran sungai di Indonesia terlihat semakin lama tidak kunjung membaik. Kasus penumpukan sampah yang terjadi di Kali Pisang Batu, Kabupaten Bekasi menjadi contoh buruknya pencemaran sungai. Walau berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, seperti yang telah dilakukan pada Sungai Citarum contohnya, ternyata tidak juga membuat kondisi sungai semakin membaik. Lalu, bagaimana kondisi sungai-sungai di Indonesia yang saat ini tercemar? Saya akan memaparkan sejumlah data untuk Anda. Kita lihat data yang pertama adalah kriteria mutu air kelas 2 di 33 provinsi di Indonesia. Nah, saya ingin jelaskan terlebih dahulu mutu air kelas 2 ini adalah kriteria mutu air yang sebenarnya termasuk dalam klasifikasi mutu air di mana kelas air yang diperuntukkan digunakan untuk prasarana, sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, kemudian juga untuk mengairi pertanaman. Nah, artinya 68% sungai tercemar berat dan ini sangat riskan untuk fungsi yang tadi sudah saya jabarkan seperti misalnya prasarana, sarana rekreasi air, kemudian juga budidaya ikan air tawar, kemudian peternakan dan juga pertanaman. 24% ini tercemar sedang, tercemar ringan 6%, yang memenuhi baku mutu ini hanya 2%. Artinya ini sudah sangat terkontaminasi baik dengan sampah-sampah dan juga kandungan kimia yang tentunya sangat berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsi air ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau kita lihat ini adalah dari berdasarkan kriteria mutu air kelas 2, kita lihat kalau sebaran di pulau-pulau di Indonesia bagaimana kemudian di sebaran sungai-sungai tercemar, seperti kita lihat mulai dari Pulau Sumatera
misalnya 68% di Pulau Sumatera ini tercemar. Kemudian di wilayah Jawa persentasenya sama 68%, sementara itu di Kalimantan 65%, Bali dan Nusa Tenggara 64%, sementara Sulawesi dan Papua 51%. Artinya di atas 50% semua rata-rata, bahkan di atas 60% sungai-sungai yang ada di pulau-pulau ini tercemar, baik itu tingkatannya sedang, rendah, sedang maupun tercemar berat begitu. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya, apakah ini terjadi di Indonesia saja atau sebenarnya di negara-negara lain juga terjadi pencemaran sungai yang begitu buruk, begitu kualitasnya begitu parah dan juga bisa mempengaruhi para manusia yang berada atau tinggal di wilayah daerah aliran sungai tersebut. Kita lihat bagaimana contoh-contoh di sejumlah negara. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini adalah Sungai Gangga di India. Sungai ini sebenarnya adalah tempat suci begitu ya bagi umat Hindu. Mengapa ini begitu tercemar? Karena ini menyediakan jalur kehidupan untuk sekitar 500 juta orang di sepanjang tepiannya. Begitu padat dengan manusia sehingga banyak sekali yang membuang limbah-limbah baik itu rumah tangga, industri dan lain sebagainya ke sungai tersebut. Dan karena ini juga tempat suci, banyak umat Hindu yang membuang abu di tempat ini. Nah, Sungai Citarum masuk di dalam sungai tercemar yang begitu tercemar di dunia. Sungai Citarum ini adalah sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat. Panjang alurnya lebih dari 300 km dan berdasarkan investigasi yang dilakukan sejumlah lembaga pecinta lingkungan begitu, Sungai Citarum ini banyak tercemar bahan kimia mulai dari timah, kadmium, kromium dan juga pestisida. Kita lihat informasi lain, masih banyak negara-negara lain juga yang tercemar, sungainya begitu parah. Nah, kalau kita lihat sungai yang paling tercemar di Indonesia, Sungai Citarum, Ciliwung, Cisadane, Bengawan Solo, Sungai Brantas, Kapuas, dan Siak. Kita lihat di tiga yang pertama, Citarum, Ciliwung, dan juga Cisadane, ini adalah di wilayah Jawa Barat. Dan mereka sangat tercemar, rata-rata adalah tidak hanya dari sampah rumah tangga, tetapi juga dari industri. Nah, di Sungai Bengawan Solo ini yang mengalir di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahan baku air minum ini berasal dari Sungai Bengawan Solo, tetapi karena begitu tercemar, instalasi pengolahan air ini sudah tidak dapat lagi mengolahnya menjadi air bersih sehingga akan sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Di Sungai Brantas, ini juga terletak di Jawa Timur, kualitas sumber air begitu tercemar sehingga pakar dari Universitas Brawijaya menyatakan bahwa air PDAM walaupun ini sudah diolah dengan berbagai kimia untuk layak minum begitu, masih juga kemungkinan berbahaya untuk dikonsumsi manusia. Sungai Kapuas di Pontianak, Kalimantan Barat, airnya juga tidak layak untuk dikonsumsi, dan juga Sungai Siak di Riau begitu tercemar. Kita lihat berikutnya adalah informasi mengenai apa sebenarnya sumber pencemaran sungai di Indonesia. Seperti yang sudah saya jabarkan tadi, ini adalah limbah domestik mulai dari MCK, air cucian dapur, sampah, dan kalau tadi informasi yang dari sejumlah sungai di kali, bahkan kasur juga dibuang di sungai, juga botol-botol plastik dan lain sebagainya yang ini tidak bisa terurai dibuang ke sungai sehingga begitu padat, dan bahkan warga masyarakat menilai ini adalah sesuatu yang wajar karena ini sudah terjadi bertahun-tahun, sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Ini sungguh menyedihkan dan perlu ada upaya yang lebih maksimal lagi untuk memperbaikinya. Selain itu juga ada limbah peternakan karena daerah aliran sungai ini juga didominasi oleh wilayah peternakan dan juga industri. Nah, ini adalah zat-zat kimia yang juga dikeluarkan oleh pertanian dan juga perikanan sangat berbahaya. Kemudian jika ada zat-zat kimia yang masuk ke aliran sungai, entah itu kemudian airnya diolah menjadi untuk pengairan pertanian dan juga untuk dikonsumsi oleh manusia, ini memiliki dampak kesehatan yang begitu signifikan sehingga sebenarnya masalah pencemaran sungai di Indonesia ini bukan hanya seharusnya menjadi perhatian pemerintah, tetapi warga masyarakat juga untuk lebih bijak lagi dalam berperilaku. Kemudian juga akibat pencemaran sungai, apa sebenarnya yang bisa berdampak secara signifikan terhadap manusia? Penurunan dan kualitas air, dan kemudian banyak kandungan bakteri E. coli, dan ini tentunya berpengaruh terhadap manusia. Air sungai berbau akibat peningkatan dari kadar biological oxygen demand. Kemudian juga tumbuhan dan hewan-hewan air mati tentu saja karena ekosistem ini rusak karena adanya begitu banyak objek asing dan juga zat kimia yang berada dalam aliran sungai tersebut.
Ya, dan apa sebenarnya yang sudah dilakukan sejauh ini untuk menangani pencemaran sungai? Sudah ada seperti misalnya instalasi pengolahan air limbah yang terus diupayakan terutama bagi para industri yang berada di daerah aliran sungai, kemudian juga program penurunan beban pencemar industri, stasiun pemantauan kualitas air secara otomatis kemudian secara kontinu atau berkelanjutan dan juga online, penanganan sampah terpadu, dukungan penegak hukum. Nah, artinya sudah ada sebenarnya instrumen-instrumen yang dirancang agar kemudian pencemaran sungai ini bisa semakin terus direduksi. Tetapi permasalahannya adalah tidak hanya kebijakan yang harus dipastikan, tetapi juga implementasinya di lapangan. 4 orang ya kelompoknya, karena jumlahnya cuma 21 yang hadir 20, yang tidak hadir 1 orang, berarti satu kelompok ya. Jadi 4 bikin 5 kelompok. Oke, yang ini sini aja. Di sini ini satuin. Jadi satuin. Ini satuin. Sudah selesai, nanti presentasi pertama kali nilainya 95 ya. Jadi misalkan selesai secepatnya. Sekarang kerjakan kerja. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ya. Ini udah selesai pakai beda. Beres. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Sofia Skarkia, Saya Siti Manuswara, saya Suwatina, dan saya Rika Niaira. kami di sini akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Yang pertama, Bisa ke sini sini biar nggak terlalu banyak. Yang lainnya tolong perhatikan dulu ya. Satu lagi, satu kelompok 1 orang bertanya ya. Yang pertama, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari gambar, video
video dan artikel tersebut. Banyak sekali sungai yang tercemar karena ulah manusia yang mengakibatkan ekosistem di dalamnya rusak. Bahkan banyak makhluk hidup seperti ikan yang mati karena sungai yang tercemar dan timbulnya bau tidak enak. Untuk ciri-cirinya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk ciri-cirinya, adanya bahan pelarut dan endapan, mempunyai bau dan rasa yang berbeda, suhu air berubah. Yang ketiga, ada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran air tersebut. Karena pabrik yang membuang limbahnya ke sungai, masyarakat yang sering membuang sampah ke sungai, limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Untuk dampaknya yaitu dampak apa yang bisa terjadi dari permasalahan pencemaran air tersebut. Rusaknya ekosistem yang ada di perairan, terjadinya banjir dan tanah longsor, serta sumber daya hidup bagi manusia semakin berkurang. Nah, untuk posternya kita mengambil judul yaitu Protect the Water of Life, artinya Lindungi air kehidupan. Oke teman-teman, kenapa kita mengambil judul ini? Karena untuk mengantisipasi warga serta memberikan edukasi terhadap warga untuk melindungi air dalam kehidupan kita. Nah, untuk penyebabnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Cara kalian untuk menanggulangi air kehidupan seperti apa? Jadi izin menjawab pertanyaan dari kelompok Desi. Cara melindungi air kehidupan yaitu tidak membuang sampah di sungai atau saluran air, serta melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon yang dapat berfungsi sebagai penahan dan penyimpanan air. Tepuk tangan dong buat kelompok yang pertama kali itu. Nilainya 95 ya. Sekarang kita lanjut, silakan duduk. Ya. Sekian. dampak yang bisa terjadi dari permasalahan pencemaran air tersebut yaitu dapat menimbulkan berbagai penyakit, kesuburan tanah yang menurun, adanya pencemaran air membuat aliran sungai tersumbat hingga menyebabkan terjadinya bencana air, menimbulkan bau yang tidak sedap untuk lingkungan sehingga berdampak merusak ekosistem laut. Untuk posternya akan dibacakan oleh saya. Membuang satu sampah di sungai saja bukankah terlalu banyak? Sampah berlebihan merusak lingkungan kita. Ayo peduli sungai kita dengan cara mengurangi membuang sampah di sungai, mendaur ulang sampah dan memilah sampah. Ada yang bertanya? Izin bertanya, kerugian apa yang bisa didapatkan kalau air sudah tercemar? Pencemaran air dapat menyebabkan turunnya jumlah oksigen air sungai seperti sampah rumah tangga, sampah kimia, ataupun sampah domestik. Yang kedua, air sungai berwarna biru bahkan hitam akibat terkontaminasi sampah. Yang ketiga, air sungai mengeluarkan aroma tidak sedap. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mega Aulia. Skala kasarnya bumi produksi 14 juta ton limbah berbahaya setiap tahunnya. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa pencemaran air sungai dapat menyebabkan banyak dampak buruk bagi lingkungan dan sekitar. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, namun hal tersebut tidak kunjung membuat air sungai semakin membaik. Permasalahan ini sangat memperhatikan. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh perilaku manusia, yang seharusnya manusia sadar bahwa pencemaran lingkungan dapat menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan manusia yang ada di bumi. Baik, ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya, bagaimana cara membangun kesadaran warga yang tidak bertanggung jawab agar tidak membuang sampah sembarangan? Baik, izin menjawab dari kelompok kelima. Memberi edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah, terutama sampah yang sulit terurai. Contohnya yaitu seperti sampah plastik, botol. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya.
Bagaimana cara menangani limbah yang sudah mencemari air sungai? Sebelum air tercemar, kita pasti ini kan melakukan pengelolaan limbah dengan benar dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Kalau misalnya airnya tercemar, kita laporin ke pihak analisis dampak lingkungan. Ya, biar pabrik atau industri yang lainnya membuat itu dapat tindakan dan ya dapat ditindaklanjuti. Paham? Oke. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ini bertanya, penyakit apa yang disebabkan oleh pencemaran air di sungai? Untuk penyakitnya, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Karena itu dari air yang kotor, jadi bisa menyebabkan penyakit kulit, misalnya contohnya pada gatal-gatal, kemerahan. Lalu jika untuk dikonsumsi itu diare, bisa menimbulkan diare, lalu demam berdarah, karena di sekitaran sungai itu kan pasti banyak sarang nyamuk kan. Udah itu aja. Oke, cukup dari kelompok Desi, kelompok 5. Ya. Silakan tutup, Des. Baiklah, mungkin ya dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dari pemaparan kalian dari awal tayangan video, kira-kira kesimpulan yang bisa kalian simpulkan semuanya apa? Tidak boleh membuang sampah. Terus ada lagi? Apa lagi? Lindungilah. Tadi siapa? Lindungilah sungai kita, karena sungai adalah air kehidupan kita. Jadi untuk pencemaran air ini, aku berharap kalian bisa menyimpulkannya, terutama menerapkannya dalam kehidupan ya. Jadi jagalah kebersihan dimanapun, jangan sembarangan buang sampah. Lebih baik lagi kalau kalian bisa memilah ya, mana sampah organik dan non-organik, mana sampah yang bisa terurai ya, bisa dibuat jadi kompos, atau sampah yang tidak terurai, jadi kalian bisa manfaatkan, bisa didaur ulang. Atau sampah yang paling berbahaya tadi, sampah limbah B3 ya, karena itu sampah yang berbahaya. Kalau sampai mengotori sungai ya, berarti ekosistem dalam sungai akan terganggu. Begitu juga dengan kita. Kalau di sungai tidak ada ikan, kita mau makan apa? Karena ikan hanya bisa hidup di sungai. Walaupun masih ada laut, kalau kita tidak bisa menerapkan hidup bersih ya, menyayangi lingkungan kita, maka dimanapun kita pasti akan menyebabkan pencemaran. Ya kan ya? Itu kesimpulan semua. Kita lanjutkan si post test. Oke, silahkan scan barcode-nya yang di depan. Si post test-nya aku kasih waktu 10 menit ya. Usahakan nilainya harus lebih besar dari yang awal ya. Tentang pelajaran hari ini. Mari masuk silakan dikerjakan. Nanti satu orang kasih buat membaca jawabannya.
Yang pertama, saya senang mempelajari materi pencemaran air dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang kedua, saya bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran pencemaran air dengan membuat poster di kantor menggunakan HP. Yang ketiga, saya tidak tertarik dalam pembelajaran hari ini karena membosankan. Yang keempat, saya dapat bekerja sama aktif dalam kelompok untuk pembelajaran hari ini. Yang kelima, saya kesulitan dalam pembelajaran hari ini karena tidak memiliki HP dan Facebook. Oke, terima kasih. Pelajaran minggu depan, ya, kita akan membahas mengenai limbah. Ya. Nanti kita akan membahas bagaimana cara mengelola limbah. Ya, terutama kalian harus tahu mana limbah yang dapat didaur ulang dan tidak, ya. Contohnya limbah yang dapat didaur ulang seperti plastik, kita bisa menggunakannya seperti buat kerajinan, ya. Itu juga bisa jadi ladang usaha kalian kalau kalian kreatif. Sekarang sudah banyak tutorial cara membuat daur ulang dari sampah-sampah, terutama kemasan plastik, ya kan? Nah, tinggal kemauan diri aja. Oke, itu pelajaran minggu depan. Jadi silakan dibaca bukunya, ya, dan dipelajari di rumah. Kalian boleh lihat YouTube, boleh sekarang tinggal buka di Google, tapi klik aja sampai lihat, nanti banyak ya materi yang akan bermunculan. Oke, untuk hari ini Ibu mencukupkan sekian. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Ya, untuk menutupnya silakan pada ketua kelas untuk memimpin kelas. Ya, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.